Yang teteh lihat apa? Ya mukanya agak-agak kayak jatuh gitu tah ini ya teteh. Hah? Kayak udah Ada jatuh. luka? Luka di situ darah semua darah gitu. Oh. Cuman pas saya ditanya nggak jawab. Ya deg-degan lah saya kayak larilah ke motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Devri di Misteri Jalanan Malam. Pertama-tama kita turut prihatin, berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya teman-teman atas insiden atau kejadian yang terjadi di negara kita beberapa hari ke belakang ini. Buat teman-teman yang menjadi korban, entah itu korban luka-luka, luka ringan ataupun luka berat, kita doakan mudah-mudahan teman-teman cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan buat korban jiwa, korban yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Dan kita doakan teman-teman, mudah-mudahan negara kita tercinta ini jauh lebih baik lagi dan jauh lebih makmur lagi, dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Oke, di video kali ini saya sedang berada di pinggiran jalan ya teman-teman. Tepatnya di pinggiran jalan Geger Kalong, daerah Bandung. Dan di depan saya tepatnya ini ada gedung Telkom ya teman-teman. Tadi saya sambil jalan itu ngelihat di pinggiran jalan ini tuh ada yang jualan tutut dan kerang hijau pakai gerobak teman-teman. Itu adalah salah satu makanan favorit saya. Akhirnya saya berhenti sejenak dan membelilah tutut dan kerang hijau itu. Nah, dan hasilnya ini, satu piring ini teman-teman harganya Rp5.000. Ini ada kerang hijau dan tutut. Dan saya cobain, tadi sempat saya cobain, rasanya pun enak menurut saya teman-teman. Bumbunya terasa, gurihnya pun terasa. Ini Rp5.000 seabrek gini teman-teman. Ini sangat recommended dan worth it lah kalau menurut saya ya teman-teman. Nama gerobaknya adalah Tutut CH Bella. Ini di daerah Geger Kalong, Bandung. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah Geger Kalong dan sekitarnya, ini layak dicoba. Tutut dan kerang hijau CH Bella ini. Karena memang harganya sangat-sangat terjangkau dan rasanya pun enak. Enak kerasa di lidah untuk bumbu-bumbunya. Dan kebetulan teman-teman, tadi sambil saya beli tutut dan kerang hijau ini, saya sambil ngobrol sama pemilik gerobaknya. Beliau adalah perempuan ya teman-teman. Saya ngobrol-ngobrol sedikit dan ternyata beliau itu memiliki pengalaman atau cerita horor, cerita misteri yang pernah dialaminya beberapa tahun ke belakang. Nah menariknya, cerita yang beliau alami itu tuh semenjak beliau mengandung anak pertama katanya. Jadi ini menarik juga dan penasaran buat saya untuk pengen tahu sebenarnya ada apa di pengalamannya beliau di beberapa tahun ke belakang itu. Jadi nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita sapa pemilik gerobak tutut dan kerang hijau CH Bella. Oke teman-teman, di depan saya udah ada pemilik
dari gerobak tutut dan kerang hijau CH Bella itu. Langsung aja kita sapa ya teman-teman. Halo Teteh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Teteh siapa? Dengan Bella. Oh, dengan Teteh Bella langsung. Oke, jadi gerobak itu tuh memang dinamain nama Teteh Bella. Oke. Sebelum ke ceritanya Teteh jualan untuk kerang hijau dan tutut itu dari tahun berapa Teh? Dari tahun 2000 berapa ya? Dari anak pertama mah jualan di pasar. Saya biasa timbal gitulah. Nah, anak kedua biasanya bulan puasa aja jualan teh. Udah hampir 6 tahunan lah. 6 tahunan. Nah ini malah baru berapa bulan lah. Beberapa bulan maju sekarang mah tiap hari. Biasanya makan bulan puasa aja gitulah diam di depan gitu. Nah sekarang mah jadi tiap hari diam di sini. Biasanya cuman bulan puasa doang Teteh jualannya. Gimana tempatnya lah gitu. Sekarang mahnya alhamdulillah punya tempat. Ada tempat. Jadi tiap hari gitu. Oke, mantap. Nah ini jualan sampai jam berapa Teh? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasa buka mah asar aja jam 3. Tutupnya jam 9 gitu. Kalau habis yang kayaknya pulang lebih awal. Lebih gitu. awal. Jadi mentok-mentok sampai jam 9 jam 9 gitu. lah. Wah, mantap Teh. Oke. Kita langsung ke ceritanya ya Teh. Ya, siap. Nah, yang mau Teteh ceritain ini pengalaman di tahun berapa Teh? Tahun 2014 ke 15 lah, maju ke 2014 akhir mau ke 2015. Berarti hampir 10 tahun ke belakang ya Teh. Cuma 10 tahun. Oke. Nah, ceritanya diawalinya gimana? Ini mana saya mengandung anak pertama saya. Kalau lagi ke air gitu kan otomatis ada jendela lah gitunya. Kelihatan keluar teh di atas jendelanya rada atas. Kelihatan keluar teh. Nah pas berdiri gitu tapi udah ngebelakangin gitu. Ya sosok bisa disebut Kunti gitulah. Gitu. Oh berarti ini tuh Teteh dalam keadaan sedang mengandung anak pertama. Itu usia kandungannya berapa bulan? Itu teh sekitar 7 bulanan lah. 7 bulan. Dan itu posisi Teteh lagi di kamar atau di ruang tamu atau di mana? Pas mau ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi. Ada jendela lah kecil gitu. Oke. Nah, Teteh pas berdiri teh penasaran gitulah. Apa gitu kan. Air di kejauhan mah kayak apa ya? Karung gitu. Karung lusuh gitu. Oke, jadi nggak kelihatan sosok perempuan enggak, atau jadi laki-laki. nggak belakang, tapi ada rambutnya cuman panjang banget. Sedanglah. Oh, rambutnya? Kalau di ini mah naon lah Kunti gitulah warnaan gitu. Sosoknya mah. Warna gitu. Putih berarti. Putih, tapi baju nama lusuh gitu, nggak bersih gimana gitu kan. Dan itu posisinya ngebelakangin Teteh. Nggak belakang. Nah, kemudian reaksi Teteh setelah ngelihat makhluk itu? Ya, jadi kaget, ke kamar gitu. mandi tapi tetap jadi. Jadi nggak kuat gitu yang berbisa. Oke. Kemudian? Nah, pas balik lagi pas mau kayak nggak ada gitu. Jadi sedikit kaget kan ya. Bismillah lah gitu. Oh ya gitulah Bismillah lah emang gitulah. Oke. Nah itu kondisi di rumah Teteh. Di sana. Di rumah Teteh yang di Lembang. Oh yang di Lembang. Sekarang Teteh tinggal tuh di Lembang. Oke. Barengan sama suami. Oke. Kemudian? Ya udah gitu mah udah. Cuman yang sering dengar mah suara-suara nangis. Nah kalau suara nangis mah gak bisa hitung lah gitu, dengar-dengar gitu mah. Enggak kehitung. Soalnya kan suara nangis cewek yang sering mah gitu kan. Oke. Dia sesegukan gitu. Cuman kan penasaran gitu, jadi dengar gitu. Hilang lagi gitu. Tapi itu selalu kejadiannya malam hari Teh? Malam. Jam sekitar jam 1 lah kalau nggak salah. Jam 1. Masih agak jam 1 jam 12. Nah, itu posisi Teteh masih mengandung anak pertama. Itu mas sering mendengar suara yang nangis tuh. Nah,
Kemudian Teteh sempat bilang ke suami kalau Teteh ngalamin sering ngedengar. Nah, sempat bilang. Respon suami gimana? Ya karena nggak aneh, karena emang ada gitu katanya. Kan saya baru waktu pertama nikah tuh, pertama nikah tuh baru diem di situ teh. Kan saya emang aneh gitu, jadi. Bener. Nah gitu kan ada gitu. Karena sebelumnya belum pernah ngalamin dan lihat gitu kan. Kenapa gitu tak? Pas ditanya lah, ada ini. Udah nggak aneh, senang gitu. Emang menurut ada. Emang ada katanya, kata orang-orang mah. Yang lihat mahnya gimana ya, kewenehan merenan gitulah bahasa Sunda. Ya, kewenehan. Oke. Dan akhirnya? Ya udah terbiasa. Seiring berjalannya waktu terbiasa meskipun memang intensitasnya dengar nangis itu sering. Dan Teteh pun maksudnya udah terbiasa nih. Biasa. Mau karena gimana seringnya ya. Sering dengar nangis ya. Biarin kagak hilang gitu. Dan akhirnya lahirlah anak pertama. Lahir anak pertama. Nah pas udahlah, anak pertama lahir biasa. Kejadian lagi anak yang kedua. Di rumah mama. Ini mah ini kejadiannya di rumah mama. Di rumah mama. Tepatnya di Geger Kalong ini. Geger Kalong ini. Nah, pas lahir anak kedua. Belum lahir. Nah, itu teh tahun 2000 apa ya? 2016. Yang anak pertama 2015. Anak pertama 2014. 2019-an. Selang 4 tahun berarti. 4 tahun. Teteh mengandung lagi anak kedua. Nah, apa yang dialami? Nah, ini mah barengan. Nah, tengah malam teh kan saya teh tidur lah gitu ya bareng sama mama gitu. Ngariung lah jeung anak pertama teh. Lagi duduk teh si mama teh belum tidur teh kewe teh gitu. Itu posisinya berapa? Sama tengah malam dah. Kebanyakan mah tengah malam ya sekitar jam 11 ke atas lah. Gitu kan sepi. Ini mah barengan sama tetangga. Laki-laki lah tetangga teh. Hari itu teh bilang karena ada ya emang dengar suara yang nangis gitu. Dengan si nangisnya tuh ya gitulah perempuan gitu. Maksudnya nangis yang sesebukan gitulah. Yang kayak kesakitan gitu kan. Sakit hati lah iya mah gitu. Kemudian pas ngedengar tengah malam aja ya karena terbiasa ngedengar nangis mah ya udah biasa. Nah siangnya ada yang bilang semalam ada yang nangis denger tuh gitu. Kata tetangga teh emang ada gitu. Tapi yang dengar teh tetangga yang laki-laki itu sama saya gitu. Yang lain mah nggak ada yang dengar. Nggak ada sekalipun keluarga Teteh di rumah pun nggak ada yang dengar. Nggak pernah ada kalau lah tetangga mah mau tetangga yang mana sama keluarga jarang gitu. Yang dengar mah semuanya entah telinga saya entah gimana tapi tetangga dengar yang satu itu teh. Dan nggak ditanya ke tetangga, maksudnya dicari tahu sumber dari suara itu. Maksudnya kan bukannya Teh takutnya memang beneran orang gitu kan, bukan makhluk. Nah pasti tanya lah sama ya saudara lah gitu ditanya. Emang di sini ada apa? Gitu udah. Soalnya dari saya gadis gitu di sini udah pernah dengar gitu. Pas saya nikah gitu, asa gimana gitu. Pas didengar emang ada katanya. Kayak perempuan meninggal abis ngelahirin. Terus meninggal katanya di daerah situ tuh. Oke Teh, tadi kan Teteh sempat mendengar suara nangis. Nah pertanyaan saya tuh, apakah Teteh sempat ngelihat dari sosok makhluk goib itu Teh? Selain maksudnya ngedengar suara nangis doang gitu. Ini mah ada entah goib entah apa ya, ada soalnya teh ada kakek-kakek gitulah, baratnya kayak diem tapi ngejauh gitu jalan gitu.
si kakek-kakek Oke. itu teh Nah, gitu. Itu maksudnya di sekitaran rumah teteh juga? Ada gitu Ah. di sekitar rumah teh gitu kayak jalan gitu. Pas dilihat teh ya ada gitu. Tapi dibilang ditanya gitu, ada kakek yang sosok kayak gini nggak ada katanya gitu. Ditanya ke siapa? Ke saudara, ke tetangga Oke. teh. Ya bajunya barangkali ini ada yang kenal gitu. gitu. Soalnya kan saya teh pas jalan ke warung teh tengah malam teh kan ada kakek-kakek gitu. Tak pas ditanya ke tetangga, ada kakek-kakek tengah malam bilang gini gitulah. Pas dilihat mah emang masih ada, tapi hilang gitu geningan. Set gitu. Dan itu cuman sekali teteh ngelihat atau beberapa kali? Udah sekali hari itu aja. Oke. Nah, perawakannya gimana teh? Kakek-kakeknya bersih lah sebenarnya, bersih gitu. Nya kayak yang sering gimana nya? Pakai gamis kah atau pakai baju biasa? Enggak gamis, jadi pakai sarung putih kalau nggak salah. Mata sarungnya teh putih. Pakai peci? Pecinya peci putih tapi nggak putih banget kan namanya. Gitulah putih tulang gitu kalau nggak salah mah. Gitu. Dan teteh pun tidak mengenali sosok dari kakek-kakek itu. Nah makanya saya nanya itu teh siapa gitu. Soalnya saya kan ke warung. Pas balik dari warung ada sosok itu gitu. Oke. Pas nanya teh nggak ada, siapa? Ada penasaran gitu. Nanya lagi nggak ada. Udah nggak ada kakek-kakek kayak gitu. Ya ada umurnya sekitar berapa puluh tahun lah. Ada sekitar tua lah. Nah kemudian sempat lagi teteh ngelihat makhluk lain. Dibilang lihat mah gitulah gitu, jadi anak kecil lari tapi nah bisa tembus gitulah, tembus ke pintu itu tata. Tembus ke pintu kan jalannya kan belok. Ini posisi di mana? Di rumah tetap? Di rumah mama. Nggak, maksudnya di dalam rumah, bukan di luar, di jalan. Di luar kan, jadi lagi kan lagi ngobrol di luar gitu kan, lagi ngadem di luar rumah. Kadang saya ngopi dulu kan gitu sambil main HP. Ini malam? Malam. Sekitar jam 11-an lah, 11 kurang ini mah. 11-an? Masih siang, agak siang ini mah. Diam di luar? Nah kan maksudnya gimana lah lagi ngomongin HP gitulahnya gitu. Dan itu keadaan mesti mengandung kan? Enggak, ini mah yang kedua mah udah lahir. Oh, udah lahiran. Udah lahiran yang kedua ini mah. Ya udahlah, ada agak gede lah anak ini mah. Pas keluar, ya di luar ngopi gitulah biasa. Ngobrol di HP gini gitu. Anak kecil jalan gitulah, tapi nembus gitu loh. Jadi kan jalan mah belok ini, kalau di gang itu mah belok sini. Ini kan ada rumah, tapi nembus gitu. Nembus ke pintu rumah. Jadi lurus bukan belok si anak itu teh. Gitu no. Saya tadi aneh, anaknya kemana gitu. Ya saya bukan kejar sih, ibaratnya lihatlah gitu. Ada penasaran. Anak kecil anak kecil tetangga mau kabur gitu kan. Tapi emang nggak ada, sepi. Jadi emang nembus gitu, nembusnya ke pintu gitu, nembus pintu, bukan nembus tembok lah. Oh gitu. Nggak ada pintu soalnya satu. Dan itu maksudnya jalan biasa. Jalan biasa, enggak, tapi jalan biasa tuh cepat gitu, gening jalan cepat gimana lah, gitu. Kalau lari cepat mah kan gitu. Ini mah jadi jalan tapi kayak lari, gening gitu. Jalan kayak lari gitu. Dan teteh nggak mengenali sosok anak itu? Enggak, saya bilang lagi lah. Ke tetangga juga. Ada ini, ada ya, gitu. Saha, sana gitulah siapa orang, siapa nggak tahu, seperti gitu. Si anak menghilang, mau nggak ada. Pas pagi pun emang nggak ada info anak hilang atau gimana lah, keluyuran nggak ada. Jadi ya bingung, mungkin saya yang lihat gitu. Jadi cuman
Teteh terus aja yang ngelihat dan ngalamin Teteh. Anggota keluarga Teteh yang lain enggak sama sekali. Enggak. Ngelihat atau ngedengar pun enggak. Enggak pernah ada yang gimana gitulah. Kalau yang dengar nangis mah paling adalah keluarga lah, salah satu keluarga mah pasti ada gitu. Tapi yang intens sering mah ya Teteh gitu. Gitu. Saya kan bingung jadi kenapa gitu kan. Oke, saya coba pertanyaan balik dulu ya Teh, kan dulu pas anak pertama, pas Teteh ngandung anak pertama kan Teteh diam di rumah suami kan di Lembang itu. Nah, pertanyaan saya kenapa anak kedua Teteh tiba-tiba jadi tinggal di rumah orang tua? Ya karena kan sering di sini karena lagi jualan gitu. Lagi jualan jadi kebetulan ya udah tinggal di rumah orang tua. Gitu. Jadi biar dekat lah gitu. Ya meskipun ya jadi kan gimana gitulah, bolak-balik pun nggak jadi dekat gitulah ke pasar meskipun biar lagi lebih efisien juga ya Teh. Gitu jadi ke pasar deket, ke sini deket gitu. Nah pasarnya belanja kan ke Ciroyong. Biar deket juga ya. Oke, kemudian ada lagi pengalaman lain yang Teteh alami. Teteh sekarang anak tuh berapa Teh? 3. Oke, nah kalau anak ketiga mah nggak ada, alhamdulillah. Cuman kemarin pas ya saudara lah ada yang meninggal gitu. Saudara meninggal mah gimana kan om lah, bisa disebut om lah meninggal gitu kan. Tapi kan ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini mah suara yang sama gitu loh, suara yang sama di pas hamil anak kedua, si suara nangisnya ada lagi itu gitu. Bentar, pas hamil anak kedua. Pas hamil anak kedua kan ngedengar suara nangis di rumah mama teh. Pas anak ketiga mah nggak ada apa-apa, cuman kan kemarin ada posisi om meninggal gitu kan. Ya kalau udah beberapa hari lah, ada beberapa bulan, cuman baru-baru dengar lagi gitu. Si suara tangisan cewek itu teh ada terus gitu. Jadi maksudnya dari lahiran anak kedua itu kan Teteh masih sempat dengar. Nah, lanjutlah ke mengandung anak ketiga, itu sama sekali nggak ada gangguan. Mau ngedengar ataupun ngelihat pun nggak ada. Nggak ada gangguan. Akhirnya lahirlah anak ketiga. Nah setelah lahir anak ketiga itu beberapa hari ke belakang Om Teteh meninggal dunia. Enggak, pas lahiran anak mah kan pas udah 2 tahun baru meninggal kan om karena kecelakaan gitu lah. Nah pas berapa hari om meninggal tuh saya nginep di sini bantu-bantu gitu lah. Tidurlah saya, pas tidur ya biasa kan sebelum tidur kan scroll HP lah gitu. Ya itu kembali lagi dengan suara yang sama, si tangisan itu teh. Suara yang sama di beberapa tahun ke belakang dan Teteh ngedengerin lagi? Ngedenger lagi. Nah, dan anehnya tangisannya sama nangisnya kayak gitu. Ciri khasnya pun seperti itu? Sama. Saya ingat sama itu. Gak ada beda jauh. Gitu. Dan dari situ? Ya udah, jadi ya udah bilang lagi ke keluarga atau ya udahlah, udah biasa. Cerita, ada yang nangis. Nah, ya sudah biasalah kamu mah mareng gitu kata. Tapi dah emang mungkin orang mungkin nggak tahu ya kalau orang tertentu yang ngedengarnya mah. Tapi dah bingungnya teh ya saya terus gitu. Padahal kan di situ ibaratnya lagi ada keluarga kan gitulah, lagi ngumpul. Terus malamnya kan pada pules lah tidur karena meren capek atau gimana. Dan Teteh masih terjaga gitu kan dengan scroll handphone. Karena kan gak bisa tidur gimana lah, scroll dulu. Pas ya itu Pak, jam berapa? Nah ini mah kejadian teh 1:30, kalau ingat dah, masih ingat ini 1:30 kalau nggak salah. Si nangisnya dengan suara yang sama gitu, boy. Nangisnya itu sih, itu terus gitu. Anehnya saya terus gitu tanu ngedengar nate gitu.
Nah, emang pas lahiran anak ketiga tuh, Teteh nggak lagi tinggal di rumah orang tua nggak? Tadi kan Teteh sempat bilang, Bolak-balik aja. oh bolak-balik. Kadang nginep di orang tua, kadang di suami di Lembang. Oke. Jadi maksudnya bisa saya simpulkan seperti ini ya Teh. Koreksi kalau saya salah. Jadi selama Teteh setelah menikah dan mengandung anak pertama, barulah banyak kejadian. Karena sebelumnya Teteh belum pernah sama sekali kayak kejadian ngelihat atau mendengar suara-suara aneh. Teteh lagi gadis pun nggak pernah ngalamin. Nggak pernah saya pulang malam main, nggak pernah ada kejadian hal-hal gimana gitulah. Tadi kan Teteh banyak ngalamin kejadiannya itu sebagian besar di rumah ya Teh, meskipun ada beberapa yang di jalan juga gitu kan, di jalan di depan rumah Teteh. Iya. Nah pertanyaan saya sekarang, Teteh kan jualan gitu kan sekarang tuh, dan jualannya pun nggak nyampe sore gitu kan, bahkan sampai malam jam 9 gitu kan. Nah ada nggak sempet ngalamin gitu kan pengalaman yang memang aneh dan ini nggak masuk logika gitu kan, kayak maksudnya Teteh kan sekarang dengan dengar cerita dari Teteh yang tahun-tahun yang lalu kan, sekarang Teteh jadi sensitif gitu kan, sering ngedenger lah gitu kan, kadang ngelihat kakek-kakek atau sosok yang lain. Nah sekarang saya tanya, di jualannya Teteh misalkan, Teteh kan sedang jualan gitu kan sampai malam, nah ada nggak pengalaman horornya Teh? Waktu pulang sekitar, kan pulang tutut beres-beres tuh jam 9 kurang. Beres-beres jam 9 kurang, beres. Nah pas pulang, pulang lah beres jam 9 lebih lah beres. Pulang beres-beres sama anak lah, gitu. Nah pas menuju daerah arah pulang lah, ada arah. Ini arah pulang ke rumah suami ke Lembang, Nah anak bilang katanya, mah itu ada ibu-ibu gitu jalan, ibu-ibu jalan gitu. Nah jalannya emang pelan biasa gitu. Kata anak Rahayu mah, anak mah udah deg-degan. Nah, saya penasaran karena kan maksudnya takutnya butuh tumpangan atau butuh bantuan apa gitu kan, bisa telepon atau mau telepon anaknya gitu kan, jadi jadi gimana ya, jadi nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Intinya Teteh pengen nolongin aja gitu kan, pengen ngebantu. Nah kata anaknya mah hayu mah pulang sana gitu. Anaknya udah takut karena emang beren anak lah, karena anak takut. Hayu mah sana pulang atuh mah sana kebut. Saya bilang, Dek bentar mama nanya dulu gitu. Takutnya butuh ya, anak kan diam di motor udah takut gitu kan. Saya nyamperin sendiri ya, kata Bu gitu. Ibunya nggak jawab tapi nunduk gitu, ngebelakangin, ngebelakang. Oke, posisinya di belakangnya berarti. Pas saya kira Bu mau kemana gitu ya, meskipun emang nggak munafik lah saya deg-degan gitu kan, karena malam lah masa aja. Tapi kan mikirnya mungkin takutnya ibu-ibu linglung lah gitu ya, gimana. Saya tanya, Bu kemana gitu. Tapi dah gini, saya juga kerasa gitu, pegang gitu. Tapi kan Teteh sempat megang atau masuk? Bu gitu. Tapi emang kerasa kayak megang gitu. Pas ditanya saya adalah sekitar 2 kali, Bu kemana gitu kan. Mau kemana, mau diantar pulang atau gimana. Nah baliklah si ibu teh balik badan. Saya gak bilang sama anak kalau ibu itu si wajahnya agak gimana? Ibu itu tuh muda tapi agak udah berumur gitu loh. Jadi gimana ya, umurnya sekitar adalah 50 ke bawah lah. 50 ke bawah. Saya nggak bilang ke anak. Nah emang ngelihat yang Teteh lihat apa? Ya mukanya agak-agak kayak jatuh gitu ini ya Tata. Kayak udah jatuh. Luka di situ, semua darah gitu. Cuman pas saya ditanya nggak jawab. Ya deg-degan lah saya kayak larilah ke motor, jalan ke motor. Yaudah pulang si ibunya nunggu. Saya nggak bohong sama anak, bisa anaknya. Takut.
Saya naik motor di situ. Pulanglah saya. Karena, "Mah, siapa?" kata anak saya gitu. Ibu-ibu nanya ini nelpon anaknya. Saya pura-pura pegang HP sebenarnya padahal itu lagi deg-degan. Pas ngeliat sih ini darah dah di sini teh darah lupa di sini teh. Lupa lah. Berarti rusak apa gimana mukanya teh? Rusak, cuman gak terlalu rusak parah gitu loh. Cuman ada beberapa luka di wajahnya. Di sininya tuh kayak sebelah rusaknya teteh. Oh. Kayak gini lah, kayak yang jatuh nyerosot gitu tah ke pinggir. Jatuh motor kayak gitulah, kayak keseret gitulah, nggak tahu apa. Ya emang saya gak deg-degan gitu, cuman kan antara ini teh bener manusia atau apa gitu lah. Saya nggak bilang ayo udah pulang gitu. Ibu-ibunya udah ada, nanti ada yang jemput gimana? Saya ngebohong ke anak gitu. Ya udahlah gitu. Nyampe di rumah saya cerita ini gini gitu. Cerita ke? Ya ke suami bilang. Nah mungkin bilang lagi, pada kan bilang kan ada ini saya sosok lihat ini gitu. Ternyata pernah ada yang kejadian yang sama. Kejadian yang sama bahwa ada sosok perempuan yang si itunya. Maksudnya perempuan itu ada yang ngalamin juga. Ngalamin sama kayak saya ngelihat. Katanya bilangnya cina ininya sama persis saya gitu ya. Enggak cina. Bajunya gini enggak gitulah sekitar umur segini. Benar kata aku kan bilang gitu. Benar ya cina gitu. Sama persis gitu. Dan ternyata kayaknya emang habis jatuh di seret gitulah gitu. Ya kan malamnya tuh jadi agak gimana parno gitulah, gimana lah gitu. Kebayang-bayang lah. Ngebayang. Tak sugesti saya atau mikirin itu sampai saya tuh ya, mimpi, cuman ya kan mimpi lah gitu, tapi menurut saya tuh kayak yang nyata gitu loh. Mimpinya gimana? Jadi si ibu itu teh narik saya gitulah, narik saya. Si ibu yang teteh temuin di jalan tadi. Si ibu itu teh narik saya. Kayak yang kalau kita mah hayu gitu gini. Tapi ini mah narik. Tapi ditarik. Nariknya teh kasar gitulah. Si tangan saya teh gitu pas. Tapi nggak ngomong apa-apa teh. Enggak ngomong. Cuma narik kayak tarik gitu. Hayu gitulah gitu. Hayu sini gitu. Pas saya ke si ibu itu teh ya ikut di dalam mimpi itu teh ikut ya. Pokoknya mimpi itu teh kayak ya namanya nggak tahu sugesti nggak tahu apa dayaman di mimpi ya saya teh. Kayak yang ditarik sama si ibu itu teh ikut saya meren gitu. Tapi udah ingat gitu kayaknya. Dan itu di dalam mimpi suasananya di mana teh? Di apanya? Suasana di dalam mimpinya itu di jalan kah atau di suatu tempat? Jalan tapi kayak ke gimana ya, ke kebun lah gitu. Si jalannya tuh jalan. Jadi di pinggir jalan diajak ke dalam ke dalam gitu. Arah kebun gitu. Ke arah kebun teh. Jalan gitu si ibunya teh hayu gitu. Akhirnya teteh ditarik dan ikutlah sama si ibu itu. Kemudian ditarik. Pas ditarik gitu tuh tempatnya teh kebun, cuman gimana ya, kayak saung gitulah, ada rumah cuman kayak saung gitu. Di kebun itu tuh ada saung. Tapi nggak pas ada pas saung itu teh udah di situ saya bangun, pas ditarik entah keburu bangun emang kebangun gitu. Karena kaget mungkin. Karena kaget. Kayaknya mungkin itu tempat saya mungkin gitu. Kayaknya si ibu teh mungkin atau entah si ibu itu saya ini mah ya logika saya mah mungkin si ibu itu dibuang di situ atau si ibu itu di mana gitulah. Gimana ngerti meren lah gitu. Nah kayak yang nunjukin gitu. Nah saya bangun teh kayak yang masih kerasa si tangan ini teh tangan kanan teh. Kerasa si tangan kanan teh. Dan masih kerasa si genggaman si ibu itu tertarik gitu. Sampai teteh kebangun pun masih kerasa genggaman si ibu itu. Di sini teh kayak merah weh. Oh ada bekas merah. Kayak yang gini tarik gini, kayak merah di sini teh. Oh. Gitu.
Jadi saya mikirnya gini jadi ngeiniin diri gitu. Mungkin ini ke tangan kelipet tidur gitulah gitu. Okay. Jadi positif aja positif lah saya teh gitu dah. Karena kan takut gitulah. Meskipun sering dengar atau tapi dah takut mah ada gitu dah. Dan itu memang pas posisinya itu di tangan pas teteh ditarik sama si ibu-ibu itu. Jadi si tanda merahnya itu. Tanda merah tuh di sini dah. Kayak gimana nya? Kayak yang dipencet gitu kan suka ada yang mau dipencet itu merah. Kayak gitu. Saya mah positif lah. Ini mah tidur ke lipat gitu kan pikirnya mah. Cuman genggamannya teh masih kerasa gening gitulah. Gimana kalau dipegang masih ada sedikit sakit-sakitnya kan. Tapi ini teh si ini teh sakit gitu pas bangun tuh jadi mikir itu teh bener gitu, tapi jadi penasaran gitu. Tempat itu teh ada enggak gitu. Terus teteh bilang ke suami akan mimpi itu dan ada bekas di pergelangan tangan teteh. Ya kalau suami gitulah mungkin cina itu mimpi lah gitu. Tapi saya mah beda gitu jadi gimana nya penasaran gitu. Penasaran emang tempat itu ada atau enggak gitu Nah kemudian maksudnya dari bekas merah itu tuh hilang teh beberapa hari hilangnya? Sekitar 2 harian lah. 2 harian hilang sendiri. Kan karena saya dioles-oles gitu kan, karena bingung gitu loh kenapa gitu loh. Padahal kan kalau kelipet cuman pegal doang paling gitu hilang meren siangnya. Tapi ini mah enggak gitu. Ini sampai ke 2 hari hilang. 2 hari teh kenapa gitu kan? Nggak mau bilang ya gimana gitu. Udah biarin lah. Suaminya pun bilangnya pasti selalu kayak gitu ya. Senang bosan gitulah gitu gitu. Mau gimana ya emang gitu semenjak pas nikah teh kayak gitu. Dan itu mimpi cuman teteh alamin sekali aja atau mungkin? Nah itu mimpi itu sekali. Di tidur berikutnya teteh nggak mimpi lagi akan wanita itu gitu? Enggak, cuman 1 hari itu nunjukin bahwa mungkin ini mah ya pribadi saya entah pemikiran saya atau gimana. Mungkin si ibu teh nunjukin itu rumah saya atau itu saya yang dibuang, itu pemikiran saya mah kayak gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Cuma kan saya jadi penasaran. Nah kemudian ada lagi pengalaman yang lain teh yang teteh alamin? Sudah apalagi dah banyak sih pengalaman mah. Itu cuman ya gitulah kadang orang nggak percaya gitu kan saya gimana. Tapi yang ngalamin saya gitu loh. Jadi banyaklah pengalaman yang. Tapi sebenarnya teteh kalau indigo pun bukan ya teh maksudnya. Saya mah enggak. Yang kejadian wanita itu pun anak teteh ngelihat gitu kan ya dengan anak saya sosok tersebut gitu kan. Tapi kan herannya emang nunjukin sih itu nggak selalu nunjukin gitu. Jadi terlebih teteh mah lebih sensitif aja kali ya akan hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, teman-teman, luar biasa ya cerita dari teteh Bella ini ya teman-teman. Karena beliau ini mengalami rentetan kejadian aneh dan horornya itu setelah menikah dan memiliki anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Karena sebelum beliau menikah itu belum pernah sama sekali mengalami hal-hal aneh atau hal-hal horor gitu kan. Bahkan tadi beliau sempat ngobrol atau cerita pun waktu gadis dia bahkan pulang ada sampai larut malam gitu kan, ada sampai begadang di rumah, nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh gitu kan. Dan ini luar biasanya ya kalau alamin itu setelah menikah dan memiliki beberapa orang anak. Oke, teteh hatur nuhun sudah mau berbagi cerita bareng kita di Horor Horizontal ini ya teh. Mudah-mudahan teteh dan keluarga sehat-sehat terus. Amin, dan usahanya dari Tutut dan Kerang Hijau ini makin sukses ya teh ya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya ya teh ya. Ya siap. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk berkunjung ke gerobak
tutut dan kerang hijau CH Bella yang berada di pinggiran Jalan Geger Kalong, tepatnya di depan gedung Telkom ini. Buat teman-teman yang berada di sekitaran Geger Kalong, mampirlah untuk beli kerang hijau dan tutut ini karena harganya terjangkau, sangat-sangat terjangkau dan rasanya pun enak di mulut teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini teman-teman di Misteri Jalanan Malam. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dan dapat mengambil pembelajaran dari apa yang barusan Teteh ini ceritain. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat untuk selalu beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Akhir kata, saya Devri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, atur nuhun sekali lagi.